nyempetin hari Jumat. Sekarang kita mau bahas tentang kesetimbangan kelarutan. Ini kayaknya mungkin cuma 1-2 subbab yang bakal kebahas. Jadi kita sebisanya aja. Oke, yang pertama kita bahas tentang kelarutan garam dalam air, larutan garam yang sekar larut. Ya, ini bentar kok tebal banget. Nah, di materi ini tuh ada satu istilah namanya itu konstanta hasil kali kelarutan atau solubility product constant. Dia dinamakan hasil kali kelarutan konstanta dinamakan ini karena nanti KSP itu sama dengan hasil kali dari konsentrasi ion-ion. Nah, contohnya kayak gini. Misal kita punya AgCl. Kita larutin, ini kan solid ya. Kita larutin dalam air. Bakal jadi Ag+ sama Cl-. Nah, si KSP-nya itu bakal sama dengan si Ag+ dikali Cl-. Nah, ini yang dinamakan hasil kali kelarutan. Ini sebenarnya sama kayak kesetimbangan, itu kan produk per reaktan. Cuman si reaktannya ini kan solid, berarti solid itu enggak termasuk. Jadi yang kita hitung cuman si bagian produknya aja, Ag+ sama Cl-. Nah, si KSP-nya ini bakalan tergantung sama reaksinya seperti apa. Jadi kalau misalnya kita lihat soal yang lain, bentar. 17. Untuk cari ekspresi dari KSP, yang pertama kita harus tentuin itu reaksinya tuh kayak gimana. Jadi coba yang A ya, ini kan CaF2. Berarti kalau dia dilarutin, bakal jadi Ca2+ sama 2F-. Berarti KSP-nya ini sama dengan yang ini, Ca2+ sama konsentrasi F-, tapi dipangkatin 2. Ini juga ini Ag2CO3 sama lagi, jadi perhatiin kayak kation mana, anion mana gitu, terus dia bakal terurai jadi apa gitu. Ini kan berarti kan ini Ag+ sendiri sama CO3 2- ya, berarti kan dia jadi 2 Ag+ ini aquos ditambah si CO3 2-. Aquos juga. Berarti nanti KSP-nya dia Ag+ kuadrat sama CO3 2-. Nah, yang C ini kan nanti jadi Pb sama SO4. Berarti nanti ini Pb 2+ sama SO4 2-. Terus yang ini Fe sama OH3 tapi 3 kali. Berarti nanti jadinya Fe 3+ OH- 3 kali. Ini juga sama. Jadi intinya tuh kalian cari dulu persamaan kelarutannya dia bisa jadi apa aja, terus KSP-nya itu hasil kali dari konsentrasi produknya ini.
Iya. Nah, terus signifikansi dari si KSP-nya itu apa sih? Jadi KSP itu kan maksudnya hasil kali kelarutan ya. Terus ada lagi yang namanya kelarutan alias solubility. S itu kelarutan. Alias jumlah zat yang terlarut dalam suatu pelarut tertentu, jumlah zat terlarut dalam suatu pelarut agar dia agar larutannya itu jenuh, agar larutan itu jenuh. Jadi kita misalkan lagi tadi masih pakai AgCl aja biar gampang. Si AgCl ini Ag plus sama Cl minus dalam suatu larutan tertentu ya. Ini kan awalnya solid. Jadi kita anggap apa ya? Inilah finite. Ini waktu awal dia ceritanya belum bereaksi. Terus waktu bereaksi yaitu bakalan ke dissolve sebanyak si S-nya ini. Jadinya nambah S. Jadi si S ini kayak seberapa banyak AgCl yang bisa masuk ke dalam larutan gitu, yang bisa terlarut dalam larutan. Jadi kan ini tadi masih tetap ya, anggap aja kan si solidnya yang sisanya nggak masuk, terus ini jadi S, berarti sekarang KSP-nya sebenarnya kan Ag plus tambah Cl minus nanti sama dengan S kali S. Nah, kalau KSP-nya diketahui, kalau nggak salah KSP-nya AgCl itu apa ya? 1,8 kali 10 pangkat apa ya? Lupa, anggap aja 6. Nah, nanti itu si S-nya kalian bisa tahu. Berarti kan akar dari KSP. Jadi kalian bisa tahu ada berapa mol si AgCl yang bakal terlarut di larutan gitu. Berapa mol, kalau nggak salah S itu dalam molaritas gitu. Nah, si KSP ini kalau kita nyatain dalam S, itu sama kayak yang atas, kalian harus tahu reaksinya kayak gimana. Jadi ini coba lihat yang contoh Ag2CO3 itu jadinya kan 2Ag plus tambah CO3 2 minus. Ini mula-mulanya ini ada suatu solid, yang ini nggak ada. Terus bereaksi ini berkurang, yang ini nambah. Kalau dissolve sebanyak S ya, itu berarti dia nambah 2S. Ini kan koefisiennya 2. Yang ini berarti nambah 1S. Berarti totalnya ini 0, apa sih? Tetap gitu, anggap aja tetap. Yang ini 2S, ini S. Berarti sekarang KSP-nya itu kan 2Ag plus, berarti Ag plus kuadrat sama CO3 2 minus. Berarti Ag plus kuadrat 2S kuadrat kali S. Berapa nih? 2 pangkat 2, 4. S pangkat 2 kali S pangkat 3. Nah, jadi nanti kalau KSP-nya diketahui, bisa dapat S-nya sama dengan, bentar. Dengan 3 kali KSP pangkat 4. Gitu. Jadi si solubility ini sekali lagi dia adalah jumlah zat terlarut dalam satu pelarut agar larutan itu jenuh. Nah, dia bisa dicari dengan tahu si larutannya itu kayak gimana, dia terlarutnya gimana. Jadi disamakan sama KSP-nya.
kalau misalnya ada dua doang gini, dia jadinya KSP itu sama dengan S kuadrat, S-nya sama dengan akar KSP. Kalau misalnya ada ini kan AB2 ya, kalau misal ditulis secara general, nanti dia bakal jadi KSP sama dengan 4S pangkat 3. Jadi S sama dengan akar pangkat 3, KSP per 4. Nah, kalian nggak perlu kayak ngapalin ininya, cuman ingat aja gitu, dia dari mana dapatnya, biar kalau ditanya solubility-nya ini berapa, kalau dikasih KSP nanti bisa jawab gitu. Bentar. Soal nih, ambil 1733. Dikasih tahu nih kalau solubility-nya dari lead chloride itu 0,016 molar. Use this information to calculate the value of KSP for PbCl2. Berarti kan dikasih tahunya S-nya itu sama dengan 0,016 M. Nah, gimana nih cara tahu KSP-nya? Berarti kita harus tahu dulu si PbCl2 tuh gimana sih reaksinya dalam air. Jadi kita tulis dulu PbCl2, dia solid. Terus berarti kan terurai jadi ion-ionnya. Pb2+ sama 2Cl-. Jauh jelek, maaf. Cl-. Ya, aqueous. Nah, sama kayak tadi, kita bikin tabel mula-mula reaksi sisa. Ini ada suatu solid, yang ini nggak ada, awalnya nggak ada. Terus dia bakalan terlarut sebanyak S. Ini kita bikin terlarut sebanyak S itu soalnya kita asumsikan kayak jadi saturated gitu ya. Jadi setimbang gitu, kayak semua larut gitu. Salah, berarti ini kan plus S. Nah, ini ada koefisiennya 2, berarti plus 2S. Jadinya ini gini, ini S, ini 2S. Nah, gimana tadi ekspresi KSP-nya? Berarti kan ekspresi KSP-nya itu hasil kali yang di sini, di sebelah sini. Berarti Pb2+ sama Cl- kuadrat. Ini kuadratnya dari ini ya, koefisien. Nah, berarti si KSP sama dengan Pb12-nya berapa nih? S. Terus Cl-nya 2S. Berarti 2S kuadrat. Berarti KSP-nya sama dengan 4S pangkat 3. Berapa tuh 4S pangkat 3? S-nya berapa? S-nya tadi dia bilang 0,016. Berarti 4 kali 0,016 pangkat 3. Nah, ini dapatnya 1,6. 4 kali 10 pangkat minus 5. Oke. Terus, ini kan tadi kalau cari KSP dari S, caranya kita buat si reaksinya dulu, terus buat ekspresi KSP, baru dimasukin S-nya berapa, gitu kan. Nah, sekarang kita kalau mau cari S dari KSP. Ini ada yang tanya kenapa reaktannya nggak ikut KSP. Ini tuh soalnya kan dia spesiesnya solid ya, ini solid, ini aqueous, ini aqueous. Terus kalau pas timbangan itu yang ikut cuman aqueous sama gas. Solid sama liquid itu nggak ikut gitu. Jadi kalau misalnya kamu punya solid ya, kan gimana ya jelasinnya?
Dia kayak kalau misalnya terlarut nih, yang terlarut tuh bakal cuma dikit doang. Ini misalnya ini terlarut gitu ya, ini jadi partnya. Nah ini dalam air. Kayak dia tuh nggak masuk ke kesetimbangan gitu loh, yang nggak terlarut tuh. Di sini tuh nggak membentuk, gimana ya, nggak nge-mix sama sistem kesetimbangannya. Jadi kalau buat kesetimbangan tuh kan ada solid, liquid, gas, sama aqueous. Nah, si gas itu biasanya kita pakai tekanan, salah. Atau bisa juga pakai mol dengan cara, salah molaritas dengan cara mol per volume. Nah, si ini kan juga mol per volume. Cuman si liquid ini kan, bayangin kamu punya 1 liter air. Itu ada berapa mol air gitu dalam 1 liter itu kan kayak 1000 kilogram, 18, itu berapa M gitu kan. Kayak semuanya itu air gitu. Jadi kayak dia tuh nggak terlalu ngaruh ke kesetimbangannya. Yang solid itu juga kan yang mereka kesetimbangan tuh di luar solidnya gitu, yang lepas dari solid. Jadi yang ngaruh ke kesetimbangan tuh yang G sama AQ gitu. Oke. Nah, berapa tadi? Ini coba dilihat yang ini barium sulfat, terus dia diketahui 1 liter itu dissolve only 0,0245 gram. Ini tuh sama kayak tadi, cuman sekarang kita dikasihnya gram. Kalau dikasih gram berarti kan harus diubah dulu ke molar. Benar, ini sebenarnya sama tapi apalah. Keliru. Nambahin satu lagi. Nah, sekarang datanya yang dikasih tahu tuh ini. Nggak bisa. Berarti kita harus cari S-nya dulu. Si solubility-nya berapa? Berarti kan mol BaSO4 BaSO4 per 1 liter. Si molnya ini berapa? 0,0245 dibagi MR-nya BaSO4. Ini MR BaSO4 silakan cari. 1 liter ya udahlah sama. Nanti berarti kan ini mol per liter. Jadi kalau ada gram itu juga diubah ke molaritas dulu. Terus nanti ini sama maksudnya kan KSP BaSO4. BaSO4 itu kan berarti misah jadi Ba2+ sama SO4. Berarti nanti KSP-nya Ba sama dengan SO4 dominans. Kalau misalnya tadi kita buat BaSO4 jadi Ba2+ ditambah SO4 2-. Jadi ini solid, ini nambah S, ini menambah punya S, berarti nanti hasilnya S, berarti KSP-nya itu S kali S. Ya udah masukin aja nilai ini kan. Nanti dapat KSP-nya berapa. Aku tuh mau ngasih contoh nomor berapa ya? 45. Nah, yang ini nih. Dari KSP terus dia ditanya solubility-nya. Mana tadi? Dia dari soal diketahui buat LIF KSP-nya segini, terus BAF KSP-nya segini. Dia ditanya mana yang larger molar solubility sama calculate solubility of each unit. Nah, pertama kita buat reaksinya dulu. Kan LIF, berarti dia misah jadi LI sama F. LI plus
sama F minus. Ini aqueous. Sorry. Oke. Terus kan sama kayak tadi, dia itu bakalan larut sebanyak S. Dia bakalan larut sebanyak S. Kita mula-mula reaksi setimbang. Jadi nanti dia S, ini dia S. Berarti KSP memberikan konsentrasi Li kali konsentrasi F, berarti kan S kali S kuadrat, sama dengan 1,8 kali 10 pangkat minus 3. Nah, sementara yang BAF2, dia bakalan larut jadi BA2 plus ditambah 2F minus. Ini aqueous, ini aqueous. Oke, sama kayak tadi si MRS, kita buat MRS-nya. Dia terlarut sebanyak S. Dia terlarut sebanyak 2S. Jadi nanti ini sisanya jadi S, ini jadi 2S. Nah, si KSP berikan S kali 2S kuadrat, berarti kan sama dengan 4S pangkat 3, itu sama dengan nilai KS-nya tadi, 1,7 kali 10 pangkat minus 6. Ya. Jadi kan dari persamaan reaksi kita dapat ekspresinya, terus ya udah berarti solve aja si S-nya berapa. Jadi kan akar 1,8 kali 10 pangkat minus 3. Jadi dia 0, aku dapatnya nih 0,042. Nah, yang ini berapa nih? Akar pangkat 3. Ini coba gini dulu. 1,7 kali 10 pangkat minus 6/4. Terus berarti S-nya sama dengan akar pangkat 3 dari ini. Ini dapat 7,52 kali 10 pangkat minus 3. Jadi aku ulangi lagi, caranya itu gimana kalau kita punya KSP terus cari S, cari molar solubility, kita cari tahu dulu si garam itu gimana larutnya, persamaan reaksi kelarutannya gimana. Nah, dari persamaan reaksi kelarutan nanti kita dapat KSP. Terus maksudnya dapat ekspresi KSP yang Li kali F minus itu kan ekspresi KSP namanya. Nah, dari ekspresi KSP-nya ini kita samain sama nilai KSP-nya, jadi kita dapat si S-nya berapa. Gitu. Nah, yang satu kita dapat 0,042, yang satu kita dapat 7,52 kali 10 pangkat minus 3. Jadi kan lebih besaran ini ya. Si S-nya LIF itu lebih besar daripada S-nya B7 sama S-nya BAF2. Berarti si ini tuh lebih soluble. More soluble. Dia tanya yang mana has the larger molar solubility, berarti jawabannya LIF ini kan. Karena dia kayak yang lebih banyak terlarut di larutan. Ini kan anggap aja itu dia kayak molar gitu. Oke. Ini udah kayak calculate solubility yang ini tadi. Nah, sekarang kita tadi udah bahas dari S ke KSP sama KSP ke S. Sekarang kita mau lihat yang dinamakan common ion effect. Alias bahasa Indonesianya itu efek ion senama.
AgCl lagi bentar. Anggap aja tadi LIF ya. Ini LIF. Terus kan tadi jadi Li plus sama F minus. Nah, kalau kalian masih ingat yang pelajaran kemarin sama yang praktikum kemarin, kan itu Le Chatelier ya. Kalau misalnya ada di satu ruas ditambah, itu berarti dia bakal geser ke ruas satunya. Yang ini tuh common ion effect tuh sama kayak gitu. Jadi misalnya si F di larutan itu udah ada 0,1. Ini kan berarti dia lebih banyak. Nanti berarti reaksinya geser ke sini, alias reaksi geser ke reaktan. Kalau reaksi geser ke reaktan, ini kan tadi aqueous, yang ini solid. Berarti dia apa namanya mengendap kan? Bisa dibilang mengendap atau kelarutannya turun. Ini kan tadi kalau ditambah F minus. Kalau yang ditambah Li plus juga sama. Kalau yang ini ditambah, dia reaksinya bakalan ke sini. Bakal juga geser ke reaktan untuk ngeseimbangin gitu kan. Dia bakalan mengendap, kelarutannya turun. Coba kita lihat 17, berapa ya tadi? Oh, oke. Nah, ini kita coba ngehitung kalau ada ion yang senama di dalam larutan. Diketahui ini molar solubility-nya. S-nya BaSO3 di BaCl2 is 8 kali 10 pangkat minus 6 M. What is the value of bla bla bla? Nah, perlu diketahui dulu si BaCl2 dia itu apa sih namanya? Terdisosiasi sempurna ya. Jadi Ba2 plus sama 2Cl minus. Ini nanti ada di pelajaran selanjutnya, kayaknya 17, berapa gitu. Kalau si Cl minus ini, dia itu bakal mengendap sama Ag plus, Hg2 plus, sama Pb2 plus. Maksudnya itu AgCl, Hg2Cl2, sama PbCl2 itu adalah garam yang sukar larut. Tapi kalau BaCl2 itu dia bukan garam sukar larut. Jadi kalau misalnya dia dilarutin di larutan, dia bakal jadi langsung aja Ba2 plus sama 2Cl minus. Berarti kalau ini ada 0,1 M. Nah, ini ada berapa nih? Ya, berarti dia terlarut semua ya. 0,01. Dah. Minus 0,1 M, ini juga minus 0,1 M. Yang ini minus 0,2 M. Salah, plus weh. Salah, maafkan. Berarti dia 0,1 molar, yang ini 0,2 molar. Berarti sekarang di larutan, si Ba2 plus-nya itu udah ada sebanyak 0,1 molar. Nah, ini sebenarnya yang informasi yang kita cari. Soalnya kan dia tadi bilangnya BaSO3 di dalam BaCl2. Nah, mana nih ion yang sama? Ba-nya kan. Nah, itu berarti ion senamanya itu yang Ba-nya, bariumnya. Nah, sekarang kita mulai ngerjain, maksudnya lihat ke soalnya. Soalnya dia ditanya, what is the value of Ksp for BaSO3? Sementara yang diketahuinya S-nya BaSO3 di BaCl2. Nah, nih gimana nih cara ngerjainnya? Jadi sama kita cari dulu kan dia mintanya Ksp BaSO3. Berarti kita buat kelarutannya kayak gimana sih BaSO3? Berarti kan Ba2 plus
Tambah SO3 2 minus. Nah, ini awalnya anggap aja banyak banget. Nah, si Ba2 plusnya ini awalnya udah ada 0,1 molar. Yang ini belum ada. Terus kalau dia larut, ini bakal nambah sebanyak S, solubility-nya tadi, ini juga sebanyak S. Berarti saat setimbang, ini tadi masih sama, anggap aja sama. Nah, ini 0,1 ditambah S, ini S. Alias kalau kita jabarin KSP-nya, KSP itu tadi sama dengan hasil kali produk, berarti B. Hasil kali kelarutan Ba2 plus sama SO3 2 minus, berarti dia sama dengan 0,1 ditambah S dikali S. Nah, kalau nggak salah S-nya tadi sudah diketahui. Ya kan ya? Oh ya. Dia bilang S-nya itu 8 kali 10 pangkat minus 6. Nah, kayaknya kalkulator aja. 0,1 tambah 8 kali 10 pangkat minus 6 kali 8 kali 10 pangkat minus 6. Dia bilang KSP-nya sama dengan 8, sebenarnya 001 sih. 001, tapi kayaknya terus 8 aja nggak apa-apa, kali 10 pangkat minus 7. Nah, dapat kan KSP-nya kayak gini. Nah, buat perbandingan aja nih, kita coba kalau misalnya BaSO3 dalam air ya, BaSO3 dalam air. Nilai KSP-nya tuh harusnya sama. Harusnya sama, emang sama maksudnya kalau dilarutkan si KSP itu dia bakalan sama tapi untuk suhu tertentu gitu. Notasinya not KSP itu konstan dalam temperatur konstan. Temperatur tertentu. Ini kan Ba2 plus tambah SO3 2 minus. Ini kalau misalnya dalam air ya. Ini kan berarti sama larut sebanyak S, larut sebanyak S. MRS. Dia jadi S, dia jadi S, berarti si KSP sama dengan S kali S. Sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 7. Si S-nya ini bakal sama dengan akar 8 kali 10 pangkat 8 kali 10 pangkat minus 7. 8,9 kali 10 pangkat minus 4. Nah, ini tadi kan tadi 8 kali 10 pangkat minus 6 ya. Ini aku mau nunjukin aja sebagai yang tadi si common ion effect. Kalau dalam air si solubility-nya itu 8,9 kali 10 pangkat minus 4 molar. Sementara kalau ada si ion senama, ada si Ba-nya ini 0,1 M, solubility-nya jadi 8 kali 10 pangkat minus 6. Jadi si common ion effect ini itu bikin yang terlarut tuh makin kecil gitu. Jadi dia si common ion effect ini membuat tadi kelarutannya itu dia berkurang, kelarutannya turun. Gitu aja. Terus kalau nggak salah aku baca di buku tuh si common ion effect itu pasti membuat si kelarutannya itu turun, nggak mungkin membuat kelarutannya itu nambah gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan diajukan gitu. Atau bentar lihat coba soal lagi itu enggak ya.
Ini kayaknya nggak usah aku tulis maksudnya. Kita lihat aja si merkuri klorida itu punya KSP-nya 1,4 kali 10 pangkat minus 18. Terus dia suruh ngitung ke pure water di HCl sama di MgCl2. Bentar. Susah banget. Nah, dia dimintanya kalau di air yang pertama itu di air biasa, pure water. Berarti kan cuman ada G2Cl2 Hg2 2 plus tambah Cl 2Cl minus. Nah, ini tuh kalau di pure water itu cuma ada si Hg2, maksudnya cuma ada si senyawa ini, nggak ada gangguannya, berarti yang ini belum gitu. Terus nanti dia bakal jadi plus S, ini plus 2S, nanti KSP-nya, oke saja, M, R, S, dia jadi S, ini 2S, terus nanti KSP-nya itu berarti sama dengan S kali 2S kuadrat, terus nanti samain ini sama dengan 1,4 kali 10 pangkat minus 18, biar dapat S-nya. Terus kayaknya ini belum banyak yang tahu atau mungkin pada bingung. Merkuri 1 klorida, kalau merkuri 1 itu dia bukan Hg+, tapi dia Hg2 2+. Ini trivial aja sih. Jadi dia tuh gimana ya? Kayak pasti gabung jadi 2 gitu. Jadi si merkuri 1 klorida itu rumusnya bakal Hg2 Cl2. Kenapa kayak gitu? Wah, aku juga nggak tahu. Tapi dia tuh udah kayak diteliti itu kan, tapi dia tuh pasti bentuk plus gitu. Matikah? Bentar. Suara aku masih kedengar nggak? Soalnya tadi habis keputus. Iya, masih. Udah nyambung lagi. Oke. Nah, yang si B ini kan, dia dikasih tahu kalau ada HCl sebanyak 0,01. Berarti si ion senamanya itu Cl. Berarti nanti si dia ini udah ada 0,01. Sementara yang ini belum ada. Ini lihat bedanya sama dia. Kalau pure water itu belum ada yang ionnya sendiri. Kalau yang ini udah ada 0,01 Cl. Berarti kan nanti dia terlarut sebanyak S. Kalau terlarut sebanyak S ini plus S. Ini terlarut sebanyak S berarti plus 2S. M, R, S. Ini jadi S. Jadi 0,01 ditambah 2S. Nah, berarti si KSP-nya itu kan G2 2 plus sama Cl minus kuadrat. Berarti S kali 0,01 ditambah 2S kuadrat. Itu sama dengan nilai KSP 1,4 kali 10 pangkat minus 18. Ini sama nanti solve KSP-nya. Ini nanti dikuadratin dulu, terus dimasuk-masukin, ya gitulah. Nah, ini sama kalau C, dia MgCl2, berarti kan common ionnya juga Cl ya. Common ionnya juga Cl. Terus si MgCl2 nanti bakalan terlarut sempurna. Jadi kok terlarut sempurna? Terdissolve sempurna jadi 2Cl minus. Berarti yang satu ini 0,01, yang ini 2 kali 0,01 berarti 0,02. Jadi nanti ini si di
mula-mulanya si Cl, kalian kasih 0,02. Terus ini, yang ini sekarang common ionnya yang Hg. Jadi si Hg22 plus sama 2NO3 minus. Nah, dia 0,01, berarti nanti ini dia juga terlarut, jadi 0,01 M. Yang ini jadi 0,02 M. Nah, yang efek bakalan yang ini. Jadi nanti ini, misalnya dia itu nggak ada, yang ini 0,01 molar. Nah, terus di mula-mula reaksi sisa sama kayak sebelum-sebelumnya. Gitu. Yang ini tuh 17,1 tentang kelarutan insoluble salt. Aku kasih 5 detik untuk siapa yang mau bertanya. Atau misalnya ada bagian yang bingung gitu. Oke. Aku ulangi aja, pokoknya yang pertama dilakuin itu buat pelarutannya kayak gimana, terus buat tabel mula-mula reaksi sisa untuk dia solubility-nya seperti apa, biar dapat ekspresi KSP. Nah, dari ekspresi KSP ini kalian masukin, entah masukin nilai KSP-nya atau masukin nilai solubility-nya. Oh, oke. Kayaknya satu sebab lagi. Ini sebab nomor 17,2. Solubilitas ini judulnya gini, garam basa dalam asam. Pertama kita bahas dulu garam basa itu gimana sih? Garam basa itu adalah hasil reaksi antara strong base, basa kuat, sama asam lemah. Karena si basanya ini lebih kuat daripada asam, berarti nanti si garam hasil reaksinya itu bakal bersifat basa, gitu. Apa sih logikanya gitu ya? Contohnya kita punya kayak CaOH 2, terus asamnya HF. Nah, nanti kalau direaksiin, mereka bakalan jadi, bentar, ini 2 kali ya. Jadi CaF2 ditambah H2O. Ini solid apa itu ya? Solid kayaknya. Nah, si CaF2 ini merupakan salah satu contoh dari garam basa. Karena yang ini kuat, yang ini lemah. Jadi si hasilnya dia bakalan basa. Terus apa sih efek asam dalam garam basa? Ini pertama kalau misalnya kita ngarutin CaF2, itu kan dia bakal jadi Ca2+ ditambah 2F-. Sama kayak sebelum-sebelumnya, dia bakalan jadi ion-ionnya gitu. Terus nih, kalau misalnya kita nambahin asam tuh artinya kan nambah H+ ya, nambah proton. Jadi kalau misalnya si 2F-nya ini kita tambahin asam, yang bakalan terjadi adalah dia kesetimbangan menjadi si asam awalnya, si HF. Nah, sekarang bayangin ini CaF2, jadi Ca2+. Ini kesetimbangannya kayak gini awalnya, 2F-.
Ini misalnya awalnya ada satu kotak, ada satu kotak, ada satu kotak. Terus si 2F minusnya ini, dia diambil sama si H plus alias bereaksi sama si H plus. Misal dia bereaksi setengah, hilang. Nah, apa yang bakalan terjadi kalau misalnya kan sekarang jadi gini ya, ditambah H plus. Ini lebih kecil. Berarti menurut prinsip Le Chatelier, dia bakalan geser ke sini, alias kelarutan bertambah. Biar nanti misalnya dia timbang lagi. Gitu. Ini analogi aja. Jadi awalnya itu misal mereka udah setimbang satu kotak nih. Terus nambah si H plus, jadinya si F minusnya ini dibawa pergi. Berarti kan larutan konsentrasinya F minus berkurang. Kalau konsentrasi di sebelah produk berkurang, berarti nanti reaksinya bakalan geser ke arah produk gitu. Sehingga si S dari S ini dia lebih banyak terlarut alias kelarutannya bertambah. Nah, ini kan tadi kita sebut KSP ya. Yang ini kan KA itu sama dengan gimana sih? Aku bingung sendiri. Kalau KA itu kan dari asam ke H plus sama F minus. Nah, cuman ini ada 2 kali, berarti KA kuadrat 1 per KA kuadrat. Gasnya nggak bagus gini. Si HF, kalau misalnya kita larutin kan H plus sama F minus. Ini tuh KA. Kalau misalnya kita konstantanya kali 2, ini yang keseimbangan kemarin ya, 2H plus tambah 2F minus, ini bakal jadi KA kuadrat kan. Kalau dia dikali konstanta, dia dipangkatin gitu. Terus kalau misalnya kita balik, 2H plus tambah 2F minus, 2HF, itu bakal jadi 1 per KA kuadrat. Nah, si reaksi pertama sama reaksi kedua ini kan berlangsung secara bersamaan dalam larutan. Jadi kita bisa bikin langsung reaksi totalnya. Reaksi total. Ini sama, ini kita coret. Berarti CaF2 solid ditambah 2H plus, dia bakal jadi Ca2 plus ditambah 2HF. Nah, kap barunya kayak gimana kap barunya? Ini dari bab yang kemarin juga, kalau ada 2 reaksi ditambah, berarti K-nya itu dikali. Berarti KSP dikali 1 per KA2. KA kuadrat, berarti dia KSP per KA kuadrat. Ini adalah K overall dari pelarutan CF2 kalau ada H+. Kenapa? Kita coba lihat ekspresi keseimbangannya. Ini kan berarti ini masih ada Ca2+, ini HF. Nah, sekarang kita nambah satu spesi di bawah H plus kuadrat. Tadi kan yang atas-atas itu cuma ada yang ini ya, berarti Ca sama F. Nah, sekarang ada H plus. Kalau kita ada konsentrasi H plus, berarti kalau si H plusnya ini kita ganti, itu bisa mempengaruhi. Karena kalau H plusnya kita ganti bisa mempengaruhi keseimbangan, berarti ini pH dapat mempengaruhi kelarutan. Dari mempengaruhi kelarutan dari garam
garam asamnya nggak dibahas di sini, cuman dia konsepnya sama gitu. Jadi ini kan nanti salah, kalau asam itu dia bereaksi sama 2H+, ini kan H+ proton. Nah, kalau misalnya garam asam nanti kita tambahin OH-, terus sama kayak yang ini tadi, kayak dia dibawa lari gitu. Reaksi bakal bergeser ke arah produk, kelarutannya bertambah. Nah, si ini yang ditambah kayak gini, yang jadi K overall, ini tuh ada namanya. Alias kesetimbangan simultan. Gitu. Kayaknya kita satu soal lagi, terus udah gitu deh. Kita cari soal. Solubility of basic salt influenced by acid. Lebih yang udah KA sama KSP-nya aja. Kita coba nomor 17,81 ya. Sodium asetat tuh aku nggak yakin deh. Solid sodium acetate must be added to of solution containing bla 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 bla. Bentar, aku kenapa tiba-tiba gak bekerja. Kalau kita bahas yang ini sih, tiba-tiba 17,2 ya. Terus kayaknya ini multi konsep deh. Itulah kita bahas contoh soal ini aja. Terus kayaknya ini ditandai biru, nggak usah terlalu dipikirin kayak ini. Oke. Nah, ini kan tadi kita punya CaF2 itu jadi Ca2+ sama 2F-. Nah, soalnya kayak gimana? Oh ini. Bagaimanakah kelarutan dari CaF2 dalam 1,5 solution of nitric acid? Ini kan berarti garam basa dalam asam ya. Nah, dia di part 1 ini dia bilang kalau si Ca2+ itu dia dari CaOH2, yaitu dari basa kuat, sama HF dari HF solubility equation for CaF2 itu CaF2-nya jadi Ca2+ sama 2F-. Terus sementara HF-nya dia jadi
F minus sama H plus. Alias kalau misalnya kita kasih simultaneous equilibriumnya, kayak tadi CaF2 segini, terus 2F minus 2H plus jadi 2HF, bakal jadi CaF2 ditambah 2H plus, Ca2 plus, sama ditambah 2HF. Nah, K overall-nya tadi, yang ini kan KSP, yang ini 1 per KA kali KA, 1 per KA kuadrat, berarti dengan nilai yang udah diketahui, KSP-nya 3,4 kali 10 minus 11, KA-nya sekian. Nah, nanti dapat K overall yang baru itu berapa? 2,8 kali 10 minus 4. Terus, kan tadi dikasih dari soal kalau nitric acid-nya itu 1,5 molar. Karena nitric acid itu strong acid, berarti kita bisa anggap si H plus-nya itu 1,5. Nah, dibuatlah tabel initial itu mula-mula, konsentrasi yang berubah sama waktu setimbang. Nah, ini awalnya dia si H plusnya konsentrasinya 1,5. Ini awalnya nggak ada, ini awalnya nggak ada. Terus kalau, ini aku bisa coret-coret di sini ya. Kalau dia bereaksi sebanyak S, berarti kan ini ada koefisien 2, berarti dia bereaksi sebanyak minus 2S. Oke. Yang si 2HF itu dia bereaksi sebanyak plus 2S, ini plus S. Jadi sekarang kita pakai reaksi yang ini nih, reaksi yang udah dijumlahin ini untuk cari mula-mula reaksi sisa. Ini dapat 1,5 minus 2S, yang ini 2S, ini S. Nah, masukin ke K overall. Si K overall-nya tadi kayak yang Ca2 plus sama HF kuadrat per reaktannya si solidnya nggak dihitung sama H plus kuadrat. Nah, masukin S, ini 2S kuadrat, ini 1,5 kurangi 2S kuadrat. Terus si dia ini nganggep si 2S-nya itu lebih kecil banget dari 1,5, sehingga diabaikan minus 2S-nya, jadi S, 2S per 1,5, terus diselesaikan, kita dapat S-nya sama dengan 5,4 kali 10 pangkat minus 2. Terus dia ngecek lagi nih, 2S itu 0,11. Oh iya, benar, dia kecil, gitu, dari 1,5. Nah, udah dapat jawabannya, berarti solubility-nya si CaF2 dalam apa tadi, asam itu sekarang 5,4 kali 10 pangkat minus 2. 10 pangkat minus 2 itu kan berarti kan lumayan gede ya, kalau misalnya dibandingin sama KSP-nya kelarutannya dalam air. Nah, itu tadi yang menyatakan apa sih? Kalau misalnya dia dikasih lebih banyak asam, dia itu bakalan lebih larut gitu. Tapi mungkin ini nggak masuk sih, soalnya dia ditandai biru. Jadi ulangi aja bentar. Jadi kita buat equation persamaan reaksi yang simultan yang udah ditambah H plus, kita cari K overall-nya, kita buat si MRS-nya lagi, terus dari MRS-nya tadi diselesaiin biar bisa dapat S-nya berapa. Udah sekian aja 17,1 sama 17,2. Mohon maaf kalau ada salah-salah dan ada yang kurang dimengerti gitu. Terus kalau mau tanya aku chat aja. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.